Berkemah adalah satu kegiatan yang sangat mengasyikkan. Mungkin sahabat belajar pernah melakukannya. Apalagi saat dipasangnya api unggun. Wow, kita bisa menghangatkan tubuh di malam yang dingin. Juga bisa bersenang-senang sambil bermain gitar dan membakar jagung. Stop, bukan itu yang sedang kita bahas kali ini. Sahabat belajar mungkin pernah berpikir, mengapa panas api unggun bisa menghangatkan tubuh kita? Apa pula itu kalor? Dan apa pula pengaruhnya? Ya, sahabat belajar, semua akan kita bahas dalam materi kalor dan perubahan suhu. Pada saat kita berada di sekitar api unggun, lama-kelamaan panas api unggun akan sampai ke tubuh kita. Juga pada saat kita membakar logam, lama-kelamaan panas logam akan sampai ke tangan kita. Dari dua contoh ini bisa kita simpulkan bahwa kalor adalah perpindahan energi panas dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor memiliki satuan joule. Dalam sistem internasional, satuannya adalah setara dengan kilogram meter kuadrat sekon kuadrat. Joule adalah nama ilmuwan fisika, bukan yang ini, tapi yang ini, James Prescott Joule. Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata kalor memiliki satuan kalori. Lalu, apa hubungan joule dengan kalori? Ternyata, 1 joule setara dengan 0,24 kalori dan 1 kalori setara dengan 4,2 joule. Jadi, jika kita ini mengkonversikan 85,92 kilokalori ke satuan joule, maka caranya sangat mudah. Kita tinggal kalikan 85,92 dengan 4,2 kilojoule. Hasilnya 360,864 kilojoule. Pada saat kita memasak air, lama-kelamaan suhu air akan meningkat sampai pada titik didihnya 100 derajat Celcius. Hal ini membuktikan bahwa kalor yang diberikan pada sebuah benda dapat merubah suhunya. Rumus kalor adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah kalor dengan satuan joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, C adalah kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Lalu, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kalor yang diserap dan dilepaskan suatu zat? Pertama, massa benda. Ternyata massa yang berbeda akan menyerap dan melepaskan kalor yang berbeda pula. Yang kedua adalah jenis benda. Jika jenis bendanya berbeda, maka kalor yang diserap dan dilepaskannya juga pasti berbeda. Yang ketiga adalah kenaikan suhu. Kalor yang diserap dan dilepaskan suatu benda berbeda jika kenaikan suhunya juga berbeda. Tidak ada hubungannya dengan kenaikan suhu pada handphone kita. Berikut tabel kalor jenis beberapa bahan atau beberapa zat. Apa pula yang dimaksud dengan kalor jenis? Apakah ada hubungannya dengan ini? Pasti tidak. Kalor jenis adalah kalor yang dibutuhkan oleh 1 kg zat agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Sebagai contoh, kalor jenis es 2100 joule per kilogram derajat Celcius. Maksudnya adalah dibutuhkan kalor sebesar 2100 joule untuk menaikkan suhu 1 kg es agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Berikut ini penerapan rumus kalor dalam soal sederhana. Jika kita ingin memasak 1 kg air agar suhunya naik dari 20 derajat Celcius sampai mendidih, berapa kalor yang kita butuhkan? Dari soal kita dapat besaran massa air 1 kg. Kenaikan suhu yang dialami air adalah 80 derajat Celcius dan kalor jenis air adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Lalu, bagaimana menghitungnya? Maka kita gunakan rumus kalor Q sama dengan M kali C kali delta T. Maka semua besaran yang kita peroleh dari soal tadi kita kalikan saja. Hasilnya 336.000 joule.
atau setara dengan 336 kilojoule. Hore, aku jadi mengerti apa itu kalor dan faktor-faktor yang mempengaruhi kalor suatu benda, kalor dan kenaikan suhu benda, serta penerapan rumus kalor.